wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailatan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Walhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyam wal qiyam. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu ila dari salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi barakatil kiram amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'inna 'ala nafsika bikasrati sujud. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul Mukarram Muhtaram DKM Mushola Al-Ikhlas Bapak Ustadz Isman beserta staf jajaran yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita hormati Hadratul Mukarram ibu kita Bapak Ustadz Syuhada, insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Mukarramah guru kita Ibu Ustazah Normah, ya insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sama-sama kita hormati Hadratul Mukarram Bapak RT, ada dua namanya Pak RT ya. Ya beserta istri tercintanya, ya insyaallah mudah-mudahan Bapak RT semuanya ya, yang dua-duanya yang alhamdulillah bisa hadir hari ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Mukarramah para asatidzah yang lainnya yang insyaallah mudah-mudahan guru kita semua yang hadir pada hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu para jemaah majelis taklim yang alhamdulillah bisa hadir insyaallah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada pagi hari menjelang siang ini atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa duduk di tempat yang mulia ini dalam acara sekalian. Di mana-mana kan begitu Bu, sekalian. Acara ngaji rutin, yang kedua Isra Mi'raj, yang ketiga tawafufan. Dan insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu kumpulnya kita semua hari ini. Insyaallah yang hadir pada hari ini, hadir yang hadir aja kan ya. Kalau hadir ke Madinah ke Singapura naik helikopter ya namun Taimah kadang ke sumur putar-putar. Ya mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah berikan kemudahan kelancaran dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu putra-putri kita putra-putri yang soleh dan solehah. Ibu akbar hutang si kamalaya hutangnya. Jangan kencang baik. Ya mudah-mudahan ibu-ibu insyaallah ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah hadir ya Rabbal. Dan insyaallah harapan saya ibu-ibu pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada umat-umatnya yang selalu taat dan patuh pada ajaran hingga
kita sekalian. Amin ya rabbal. Ibu jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara kita hari ini ada 3. Yang pertama pengajian rutin. Cuma tadi katanya kan kita nggak tahu. Kajian rutin itu banyak banget. Wilayah Rajaban dikit. Enggak di mana saya memang begitu. Kalau kajian rutin mah ya 110 penganan murah. Gak apa-apa. Bufatil jannah di Bakari. Jalan menuju ke surga memang banyak rintangannya. Kalau diajak ngaji kadang-kadang banyak alasannya. Yang besar, jangan lupa, jangan lupa rencana. Dia begitu, dia begitu. Ya apa-apa. Tidak akan mengurangi semangat ustaz. Tidak akan mengurangi semangat ustazah. Si Maria bu, kalau ngaji di perumahan itu yang datang paling 10 orang, paling banyak 15 orang. Tapi si Maria ngelakuin ceramah, ngengkreng gue. Cek batur mah udah tuh hadir ke telobak padahal makan 11 buah. Tidak akan mengurangi rasa semangat kita karena Allah sudah menggambarkan. Rasulullah sudah memberitahukan kepada kita bahwa mendekati akhir zaman lebih banyak orang yang datang ke mall daripada ke majelis taklim. Banyak ibu-ibu daripada ke majelis taklim mendingan kikian. Majelis taklim dengan yang namanya senang. Ya, ini tuh gimana motor, ini mantel. Ya, jadi tidak mengapa. Ustazah memang tugasnya memberikan nasihat. Cuma saya beruntunglah kita orang-orang yang rajin duduk di majelis taklim. Sebab apa Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu, demi masa. Waktu tidak akan bisa diulang. Waktu tidak akan bisa kembali lagi. Makanya Allah bersumpah demi waktu. Mengapa Allah bersumpah? Karena ada hal yang amat besar yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Kata Allah, innal insana lafi khusrin. Semua manusia kata Allah dalam keadaan rugi. Kiai, ustazah, semua dalam keadaan rugi. Orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, pejabat, rakyat biasa. Kata Allah semuanya dalam keadaan rugi. Kecuali 3 yang tidak dinyatakan sebagai orang yang rugi. Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jemaah iman mau rugi ibu. Nah, insya Allah orang-orang yang beriman kepada Allah dianggap sebagai orang yang beruntung. Sebab jemaah iman tahu persis bagaimana harus berucap, bersikap dan bertindak. Nah makanya ibu-ibu, saya tanya nih sebelum ngaji panjang lebar mulai lah iya ngaji nak paling kan lebih jam genep. Hah? Ya jam genep aja mau nggak? Jujur bohong banget kan? Itu ibu mah nggak mau. Tapi kan lebih jam genep ke bu, nanti siang, sore gitu. Tapi bukan di sini terus. Nggak mau pulang kan dari zuhur malam mau ngaji lagi di tempat lain gitu ya. Nah jadi jangan bohong ya. Sekarang zaman bohong belum semua. Umur saya nanya mau nggak? Enggak, gitu juga. Jangan mau padahal mak guru tuh. Boro-boro ngaji sampai jam 6 nih. Kadang-kadang ustazah baru ceramah, dia ustaz baru ceramah dia bukan ibu, nih orang beriman itu
sepiring. Cuman itu, kejo sepiring. Bukan itu, katanya gitu. Maksud Ustaz apa? Diisi badannya dengan apa? Cakap kita gitu. Ya supaya ini asihat, si kasmaran, semar mesem, apa? Jangan goyang, cakap kita gitu. Jangan begitu, Ustaznya bisa. Bisa. Asihat aing si kasmaran, semar putih, jika sihat. Budi kata Ustaznya bisa. Eta di mana? Ya, kalau abdi dulu pernah merek kawin. Ya, ilmu iya. Tapi kok dipakai? Cek kalau kita gitu. Yang dipakai adalah hukum Allah. Yang dipakai adalah apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi saya tidak perlu diisi dengan hal-hal yang seperti itu. Mau? Benar memang. Kita perlu orang yang bahagia, pengen masuk surga, pengen beruntung, badan kita udah diisi. Lamun tak diisi, maka bakal ayat wasiat. Kalau juri, setan. Rumah aja itu tempatnya manusia. Tapi lamun kita imah kosong, pasti bakal diisian juri. Sama, badan kita juga sama. Badan kita kalau kosong bakal diisian juri atau setan juri. Soalnya cek orang semua batu. Ya, cek orang Jakarta pemenang setan. Ada dari golongan jin dan dari golongan manusia. Harus diisi dengan apa? Dengan isi. Apa itu? I-nya adalah iman. Orang beriman tahu persis bagaimana harus berbicara, bagaimana harus bersikap, dan bagaimana harus bertindak. Orang beriman, ibu tidak akan keluar dari mulutnya kata-kata kotor. Tidak akan keluar yang namanya hinaan dan ejekan. Mual jorok ngomongnya. Karena Allah sudah mengatakan, di dalam Al-Quran, orang yang beriman mulutnya selalu berzikir, selalu bersyukur. Pan-pan dikening air wudhu sok doa ke Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Anak zaman sekarang ngomong katanya doa wudhu kagak wajib. Doa wudhu tak perlu. Memang iya, hukumnya betul wajib iya doa wudhu mah. Tapi cek abi mah penting. Mak yang gak suka surga mah? Pengen bahagia? Pengen untung? Mau dapat duit? Jalan anu kalau duit mah mau ke surga. Jalan anu kalau duit mah mau beruntung. Orang yang kagak punya duit mah tidak akan bahagia. Makanya orang sumur batu kalau pengen masuk surga kudu banyak duit. Kalau pengen bahagia kudu banyak duit. Kalau pengen beruntung kudu banyak duit mah. Apa itu duit? D-nya doa. Kudu banyak berdoa sama Allah. Anak zaman sekarang katanya doa wudhu nggak perlu. Kata siapa nggak perlu? Tuh dalam wudhu kita doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku agar mulutku selalu berzikir dan bersyukur kepadamu. Kan gitu tuh. Iya mau paham kadang-kadang ngecek tuh ngecek kembali. Waktu jelema iman, ayo deh kiai jelema iman. Tapi jelema pos itu kali-kali goblok jelema gitu mah. Ayo aku jelema iman keluar dari mulut, tak goblok. Alus teh. Eta dia mau pos itu alus teh. Aneh ku iman. Ngaku jelema iman tapi mulutnya jorok. Ngaku jelema iman tapi mulutnya sampah. Padahal kata Nabi man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tuh jelema iman mah ngomong sing bener. Lamun teu bisa ngomong bener, cicing. Kata Allah, wa kullu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia itu yang baik-baik. Ibu, suami ibu manusia apa kebo? Tetangga ibu manusia apa kebo? Batu ngaji ibu kebo apa ibu manusia? Nah, aja kalau ngomong harus pakai bahasa manusia. Yang manusia dia tidak merasa jengkel dengan omongan kita. Ya bang ngaji, kamar lagi rajin. Di tempat ngaji banyak makanan. Itu mulut agak dijaga. Jadi bapak sadari yang contoh rasa amat cucu. Di alam kamar anjingnya kagak gitu. Enak banget tuh mulut. Ya Allah, ya ada bukan bengek iman. Bapak teh China nanti yes tuh. Tapi lep-lep yang tujuh. Polong beri melebok. Dan itu tetap di Banyu Sari Bono. Ya, si yang diajak ngobrol hari ini dia itu cicilan dengan nyakit. Memang kapan ketemu? Kan
waktu ngaji. Itu kan kamu kemarin waktu ngaji ngomong gini kan, katanya Pak Pais keras banget. Orang ngomong emang bener je, Pak Pais kan emang sambil emang mana yang kan dia mana yang kan dia tapi emang bener je harus kamu luas banget jo. Kalau mau dilakukan ke aja nggak baik lu mah jo, kamunya nggak jalan nggak ada enak kamu bener teman mesti kalau kata ngomong ngehidupin hati itu salah dia. Ya Allah ya Allah, ayah begitu udah tahu orang lain sakit hati dengan omongan kita tuh harusnya minta maaf, harusnya beristighfar. Kalau orang beriman mah pasti bu, ketika dia tahu omongannya salah maka segera dia beristighfar, astagfirullahaladzim, terus meminta maaf. Bu maaf bu, hati-hati perempuan ya, terutama kaum lainnya, hati-hati kaum saya soalnya awalnya lamun kan kesel terutama ya, lamun kan kesel kadang-kadang mulutnya kagak dijaga kan. Makanya kita kalau orang beriman mah tahu Rasulullah mengatakan tidak tiba hadaku yaskut, kalau kamu lagi kesel cici. Kalau badan kita diisi dengan iman, lamun kan kesel dengan cici. Ayo ngomong kieu. Kalau saya mau saja kalau lagi kesel cici, dia tersilah. Diam saya mah, oke lah, gak apa-apa deh kalau ibu lagi kesel, jangan diem. Ayo memang mata sirah ibu dia rumah. Kalau memang kepala ibu jadi pusing gara-gara itu ngomong terkesel, silahkan ngomong. Tapi ngomongnya orang beriman mah tahu persis apa yang harus diucapkan. Kesel lagi, Pak, minta Pak, duit diwai. Kan uang itu udah semuanya dikasihin sama kamu, Pak. Saya tidak punya duit lagi. Jadi perempuan udah jangan suka repotin suami apa Pak. Mikir apa mikir pinjam ke kesana dong. Kamu RT ke, pinjam ke ketua majelis sakit. Jadi minta duit dulu. Saya kan duit udah dikasih semua. Ibu suami dimintain duit ngomong kayak gitu malah marah-marah, kesel apa kesel? Kira-kira ibu-ibu kalau suami ngomong kayak gitu, ibu-ibu mau ngapain? Bisa ngoceh, ya Bu ya. Nah terus orang minta duit ke sana tuh Pak, gitu ya Bu ya. Sedangkan tadi katanya orang beriman mah tidak ketiba ada komparias pun kalau lagi kesal cicing. Nah ibu tuh bisa cicing, aja tentang cicing. Begitu saat ini ngomong pikir teh jadi awalnya teh, udah minta ambil duit, pinjam tuh kemana ke? Apa aku pinjam aku pinjam. Nah ibu tuh kesal banget, ngocehnya dia, inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Nah berarti salahnya ngaji, beneran ngaji. Tapi kalau suami ngaji mah begitu istrinya mengucapkan inna lillahi, dia bahagia karena sudah tahu orang beriman mah kalau ditimpa musibah itu sesuatu yang kita tidak suka. Tapi kita suka benar serta dengan disalahkan kos itu. Nah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau suaminya ngaji, suaminya beriman, ketika istrinya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti besem. Wah istriku istri soleha. Suaminya beriman atau ngaji mah pasti siapa pahat air. Itu maksudnya. Silahkan ibu nggak apa-apa deh. Ibu kalau kesel goceh, tapi kalau kita nih badannya diisi dengan iman, pasti gocehnya yang benar. Kesel lagi goceh. Sallallahu ala Muhammad. Tadi kepel deh. Sallallahu alaihi wasallam. Itu orang beriman mah. Ibu gitu untuk. Berarti itu catat dulu. Kesal kata tetangga. Emang benar kesal kata tetangga? Oh, namanya manusia mah aja wae. Jangankan batu di sebelum ku omongan naga sama sikapnya. Kadang-kadang batu di sebelum nih kurang sok ada kesal. Kunaon tetangga mau ngobrolnya mah. Nah, ada kesal. Nah, goceh ibu kuduna jangan ngintip di jendela. Mendingan ke ibu ngelapan, tong aja ngintip. Mendingan ke ngelapan jendela. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Nah, kata-kata oh benar bagus banget. La ilaha tapi kan karena mulut kita baca ke salawat, kayak begini. Ya, inilah kita sih kan. Tapi kan mimpi, mobilnya harus sama, pasti hutang. Wah mungkin hutang. Soalnya di tukang sayur gini, ditanya mau pakai apa? Biasa, tidak tukang hutang. Oh, akhirnya alladzi yuwaswisu fi sudur setan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Isi dengan iman. Kalau orang tubuhnya diisi dengan iman, dia tidak akan tergoda oleh setan baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Tapi lamun jelema awakna terisi dengan iman, cek dengan jin. Heeh. Tong aja ya nama, apa mah? Yang paling banyak lah, tidak balik gaji, tidak balik gaji mah. Yang tadinya mau ngaji kagak jadi, berangkat ke Alfamart, ngantri di Alfamart, ternyata dia. Akhirnya namanya badannya kagak diisi dengan iman, dulu banget iman. Berapa ngantri, kebagian. Akhirnya ngaji kagak, ilmu kagak dapat, pahala kagak dapat. Jadi juri, iya, kayaknya itu juri terjadi nak. Di asupan itu juri, anu ngajak, karena ada juri kita, juri dari golongan manusia. Tuh, Bu, Ibu udah tahu kan sekarang juri? Kata juri, ya karena ini nama dia aja. Kalau pulang nanti ada yang tanya, dapat apa dari saya Mariam? Kita diajarkan berdiri. Nih, Ibu kalau pengen tahu lagi nih juri Kosumada, Ibu di sini ada yang sering sakit kaki, iya. Ada yang sering sakit pinggang, iya. Ada seorang ibu datang kepada dokter, dokter, saya sering banget sakit pinggang, saya sering banget sakit kaki. Padahal saya sudah sering berobat ke dokter tradisional, wah, ketangkalan makui masih gabres, tapi obat-obatan tapi tetap jadi lain. Udah begini Bu, kita adakan penelitian. Apa yang menyebabkan kaki ibu sama pinggang ibu sering sakit? Akhirnya diteliti itu si ibu termasuk ke open. Pas bulu benernya, pas udah keluar hasilnya, Bu, ini hasilnya udah keluar. Ternyata yang menyebabkan ibu sering sakit kaki dan sering sakit pinggang karena ibu kurang nyengir, kurang tersenyum. Nah makanya yang kedua, tubuh kita harus diisi dengan sehat. Sehat. Karena di dalam tubuh kita ada dua unsur jasmani dan unsur rohani. Bu, ternyata senyum itu membuat kita sehat. Ternyata senyum itu membuat kita sehat. Ya Bu ya. Kita lihat dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah mengatakan tabasamu kafilan jahilika sadaqatin, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ternyata senyum itu adalah sedekah. Lihat dalam aturan khusmin amwalihim sadaqah tutahhirihim wa tuzakihim. Ambil hartamu, sedekahkan, maka akan membersihkan dan mensucikan. Berarti senyum dianggap sebagai sedekah. Berarti bikin kita sehat. Nah jadi ibu-ibu, kalau banyak tersenyum berarti bakal sehat. Nah, jadi ibu-ibu antara nyeri kaki dari pinggang berarti tali nyir ya, ibu ya. Nah, jangan nyir sendiri, ibu ya. Nah, makanya kata dokter akhirnya gini Bu, mulai sekarang nih, ibu sering-sering senyum. Selain minum obat dari saya, tapi senyumnya pagi-pagi. Isuk-isuk kita nyumirnya. Survei membuktikan orang Cilengsi isuk-isuk teh bangun bersiul. Mandi pakai seragamnya. Kakak, mudah-mudahan di berangkat sekolah. Pak, bantuan apa mana itu lah ngarokok Pak. Ya Allah, diuji kakek beres ngepel. Orang gitu, orang Cilengsi
isuk ternyata memang susah. Betul ya? Yang ngerti susah. Nah makanya ibu-ibu kembali ya. Kalau diisi dengan iman insya Allah. Nih kalau ibu pengen tahu diri, tadi ya kamu isuk-isuk ya, isuk-isuk ya. Tuh, anu manggil saya namanya. Benar, RT saya namanya. Bu RT dari sini, istri nama RT. Bu RT isuk-isuk dah, udah. Weh, kita jangan udah kanan, weh, sekarang kita semua. Mati. Udah makan itu, pakai bajunya. Kalau baju ada papahan, nggak diupai pak. Pempok banget, emak. Mati makan rokok, weh. Bantuan, kata kucing nih, emak makan beres ngepel, naik. Saya tahu RT no. Juri, lain. Nggak dibutuhin RT juri. Kalau RT, kalau lagi kayak gitu, ngomel-ngomel pagi-pagi, Bu RT masuk. Ngaca, ayah anu juri mah anu ayah di jeruk kaca. Lain Bu RT, yang ada di dalam kaca itu teh jor. Cuma kata Bu RT tadi ini irungna pas aing sih. Ini montoknya pas aing. Berarti juri teh. Begitulah manusia kalau tubuhnya tidak diisi dengan iman. Ya, begitulah manusia kalau tubuhnya diisi dengan tidak sehat. Yang tidak sehat, pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran yang tidak baik, bersuzon, ibu ya, hati yang bergemuruh tadi pada kalau tangkap bajunya enak kan? Mobilnya anyar, mending bu akhirnya tuh usung mikron nih. Hah? Tinggal awal, namun yang terang ciri-ciri Omikron teh, namun tata gak boleh mobil, sirah ibu liur, berarti ibu posisi kena Omikron. Kalau tetangga ibu turun material, mau bikin rumah 2 tingkat, badan ibu ngegolak, berarti ada positif kena Omikron. Nah, kalau ibu melihat suaminya dandan, ya bu ya, nyisir, pakai baju rapi, pakai minyak wangi, pikiran dan hati ibu bersuzon kepada suami, masalah segalanya. Kemudian ke barangga. Nah, berarti ibu positif kena Omikron. Buru-buru di luar. Gak bakal sehat. Bahwa di dalam jasad kita terdiri dari 2 unsur, ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Dua-duanya untuk sehat. Jangan hanya mementingkan satu unsur saja. Apalagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Kalau kita pengen berhasil melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan, mendapatkan nilai dari Allah, dari sekarang bersihkan jiwa kita. Jangan cuma mementingkan salah satu saja. Banyak orang-orang sana yang pengen badannya sehat, sampai-sampai ibu ngaji ke tanah. Senin senang, Selasa senang, Rabu senang, Sabtu dan dibuat 5 kali ya semua. Itu tubuhnya dimasuki suplemen. Ya, vitamin, ya. Yang tidak tahu vitaminnya apa, lebih baik vitaminnya ya yang jelas. Jadi aku pernah bahasa ngaji di ibunya, zaitun yang ada dalam Quran, ya, madu. Bu, alhamdulillah, salah satu rahmat dari Allah kepada si Maryam tertugasnya ibu naik helikopter, terus ngerti kita isu-isu kasih nakur. Bu ya, eta ke dapur ke sumur putar-putar, jam kemarin naik ke minggu 7:30 dari ceramah. Isu kue diopat kata ceramah di Isra Mi'raj karena ayah ahad mah memang ayah ngerti bu mendapat 8. Alhamdulillah kue putih kue jadi hantu. Tetap kue saya tercapai di kudu layanan salaki. Bu ya, kudu jelasnya kudu ngepel, urusan budak berarti kene 10 tahun. Bu ngerek gitu. Ceramah kemana-mana. Alhamdulillah. Ayah naras bu Haji Salman, umi bencana ketinggalan ada sehat banget. Padahal masalah bawa kita lulus ke jamaah yang besok mau berangkat 105 orang bu. Beliau aja waktu datang kulit tuh perhatikan, ya hanya ngobrol ke dia. Anjana ulin dia, kita tahu daratan. Bu, alhamdulillah Allah kasih sehat. Nah, sehatnya bukan cuma jasmani saja, rohaninya kudu sehat. Datang ke majelis taklim. Tadi kita lanjutkan. Tunda dulu. Badan kita kudu diisi dengan iman dan sehat. Ya, nanti ada I-nya satu lagi Islam. Kembali lagi tadi kata Allah, semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman kepada
laisal mu'min bita'an wala la'an wala fawahis wala bazi. Jelmaan iman moal ngece kabatur moal ngahina kabatur. Apalagi ka salaki, apalagi ka tetangga, apalagi ka dulur. Tetangga urang teh kan dulur urang bukan deukeutna. Ulah sok ngece ka tetangga, ulah sok ngahina ka tetangga. Ieu mah jeung tetangga aya nu 5 tahun teu akur. Alhamdulillah min dzalik Bu. Ibu, tetangga teh saudara kita yang paling dekat. Nek gopet ke, nek bager ke, nek cicingan ke, mau bawel ke, bodo amat, itu semuanya adalah saudara kita. Ingat, kita pakai kabeh Bu kekayaan mah. Apa pakai kabeh? Anu koret pakai, nu bager pakai, nu cicingan pakai, nu cerewet pakai. Nu cicingan tidak ubah diri. Betul ya? Anu cerewet kita tunggu tamu, udah nggak mencicingan kita tunggu tamu, nu cerewet kita ya piring orang, piring makan tenda. Nah, untuk berapa kan ngomong aja, udah kan itu dilakukan kalau berbanding kan udah sanggup. Nah, akhirnya berangkat kalau 15 rusak piring orang lain. Siapa yang bakal mengganti? Yang jangan. Mencicingan diharap, ya. Ngaji saya kondangan kayak mau saya nama. Boro-boro tangan, radio pintu. Atau yang tadi yang disuruh tunggu tamu, yang tunggu tamu kan cewek. Mana. Silakan dulu. Ini kesempatan kondangan. Terus mau saja nama dengan balik lagi. Ini karya 7 hari tapi mulai ngomong tergoreng ini. Cuma karyaan malulu. Para diri kita ada harga-harga. Umpamanya nih orang sini ada tunggu tamunya cicinan. Gak bakal. Ya. Kalau korek kita tinggal lagi. Anu bagar kita tungguan panci dia yang pakai panci kan itu. Ya kita kata-kata mau panci. Sampai ini tenong ya kalau ganti tenong. Nah jangan sampai tenong atau balik kontrak usia. Ada kita akan berada kabelnya, kita bareng-bareng gaji, kita kembali lagi di siang tak. Kalau tuh siang papais, siang mana? Amun pun bawa imah dan lahir, berarti kita bawa imah bawa imah. Oke, tapi yang tadi hesek, kerja jahe, untuk kasihan tiba bulan karyaan doang. Mere mampu, padahal karyaan mah ajang mere kabatur. Ya Bu ya. Tadi sedekah itu subhanallah Bu, membuat kita sehat. Bu, yang kedua, orang tidak dianggap rugi oleh Allah Bu kalau dia wa'amilu sholihat, dia melakukan amal soleh. Apalagi melakukan amal soleh dari bulan Ramadan, kita dewasa, kita baca Quran, kita bersedekah. Tuh karena kita adalah orang beriman, maka Allah perintahkan kita untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan siam. Siam teh nahan Bu. Puasa itu kata Nabi bukan tidak makan dan tidak minum saja. Laisa siyam minal akli wasyurbi. Innama siyam minal lagwi warabsi. Tapi puasa adalah menghindarkan hal-hal yang tidak berguna. Tuh kade takutnya nanti ibu-ibu puasa tapi duduk-duduk di bawah pohon mangga ya, nungguin azan. Kan kalau udah duduk-duduk di pohon mangga nanti ngapain nggak terasa tuh mulutnya ya. Ada yang lewat, orangnya udah kemana can agus diomongin di bawah pohon mangga. Kita tadi belum kita sahaja ayo memang kita kan dinantu nama haji anu tapi kan dinantu ya Allah juga banget ada teka Pak Haji teh sedih banget nangis. Kita kan puasa orangnya udah hebat kemana belum selesai. Udah kita orang mana kita dinantu Pak Haji orang itu orang di Jawa emang orang pinjama emang pergi ngomong panito hati cerewet sering nyakitin orang padahal abdi orang dinya. Itu saja ke bawah-bawah akhirnya. Padahal tidak semua orang begitu. Tuh emang enak duduk
di atas bale-bale, di mulut tiada terasa, asik ngomongin. Makanya bulan puasa, bulan Ramadan jangan duduk-duduk. Itu namanya kagak berguna. Boleh duduk tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 3 juz. Ya, duduk di sini dapat berapa juz? Dapat 7 juz. Juz Al-Qur'an, juz Manda, ya. Habis keluarga Pak Haji ngomongin. Dan gitu. Nah, maka hilang semua nilai-nilai ibadah. Maaf, banyak orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan, tapi banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ngabuburit, maka mulutnya tidak terjaga. Saya pesan kepada ibu-ibu yang hadir pada hari ini, bagi ibu-ibu yang mulutnya rada jelek, yang mulutnya goreng, yang mulutnya lemes, bagi ngomong ulah sok keluar imah. Jangan suka keluar rumah saya, nanti hilang semua pahala ibadahnya. Soalnya mulutnya lemes. Tolak diem serangan, barang-barang diem serangan. Dia mah nyahuk mulut lemes, angkat keluar. Nah, karena enapi imahnya di jerogang, keluarga motor kenceng banget, siap. Satu, sudah keluar kata-kata jelek yang menghilangkan nilai ibadah puasa. Angkat beli gorengan, gula ditata di piring. Iya gorengan meplek. Yang mulutnya kayak gitu, jangan beli gorengan. Gorengan terkenal untuk bang Ece. Mangkat kali kolok. Mereka dimakan. Iya kolok caweran. Isi dengan 2 bulan. Dasar tukang kolok goreng. Kilo habis ya. Saya mau tukang kolok bu. Tukang koloknya. Saya kasih pedang bu. Nanti besok kalau bedok. Tapi bedoknya mak, walaupun bedok mak bikin koloknya. Dasar orang lemes. Ini kolok bodoh. Iya tapi itu aus. Mak, kalau orang mulutnya lemes tetap aja mak. Hati-hati saya. Hati-hati nih mulut. Soalnya perempuan kadang-kadang gitu. Nah, jangan sampai nilai ibadah puasa kita jadiin makanya isi tubuh kita jadiin iman. Kalau orang beriman insya Allah tidak akan ngomongin orang, tidak akan ngomong yang jelek, sikapnya juga baik, tidak akan bikin orang lain jengkel. Hati-hati, terutama 2 minggu dari lebaran. Bersihnya ibu berebut sama salaki. Mah, akhirnya buka jengol, tempohin ayah. Mah, oke, orang rumah aja disukai. Mah, ini. Saya tunggu sekali ngomong. Ini naon ada tanda dia salakina. Cici cemburu baik. Oh, kemarin habis main dari rumah tetangga bajunya bertiga. Ternyata keselot karena mereka kan buka baju hiji aja. Kalau ubah piring teh ngomong kieu. Lebaran tinggal 2 minggu deui, tapi can boga cenah cetit-cetit aja. Rambreng-rambreng ubah piring aya kitu di dieu. Ya Allah ya Allah. Tadi kata Pak RT, puasa dulu ibu-ibu udah sibuk urusan baju. Padahal perhatikan dulu puasa. Yang kedua perhatikan antaran. Teman-teman beli baju mau dia gini nggak bakal habis ibu ya. Nah makanya kenapa tadi tubuh kita harus diisi dengan sehat ya bu ya. Jasmani dimasukin vitamin-vitamin yang memang ada di dalam Al-Quran, rohaninya diisi dengan kebaikan, berzikir, apalagi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu kan bulan yang mulia, karena dihimpit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak yang tanggung-tanggung, ada 300 rahmat yang Allah turunkan di bulan Sya'ban, terutama di malam nisfu Sya'ban. Tuh bu, rahmat Allah begitu banyak, makanya banyak
kasiro, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ibu-ibu, kata Allah tidak akan rugi kalau manusia tawasau bil haqqi wa tawasau bil, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Maksudnya apa? Duduk di majelis. Nah, makanya beruntunglah kita orang-orang yang duduk di majelis taklim. Lihat ibu-ibu, wanita-wanita yang duduk di majelis taklim. Pagi-paginya di segaris, gak salah lengit. Jam 7 nyengir. Gak ada di sini yang sakit pinggangnya, gak ada yang sakit kakinya. Soalnya yang 7 ini nyengir wae. Setengah 8 deh, hayu. Jangan oh, yuk bareng. Berangkat, pakai selop, pentas. Kalian perempuan yang tidak punya urusan, persis seperti perempuan yang tidak punya masalah. Padahal masalah kalau motor jadi bayar. Tadi kena pajak jadi bayar, membuang tibulo. Anak yang gede, udah mau masuk SMA, itu yang paling gede, kakak kokok yang nikah. Tapi perempuan yang duduk di majelis taklim, bodoh amat. Walaupun masalah banyak, pergi ngaji, benteng tas, senyum, nyelengir. Pas awalnya belum ada duit, maka hari lantas nama kayak 15.000. Wajahnya berseri-seri. Tuh tadi saya bilang, hanya orang yang punya duit yang bakal masuk surga. Hanya orang yang punya duit yang hidupnya bakal bahagia. Ini adalah perempuan yang banyak duitnya. Amin. Wan kamu kasih karena duitnya doa. Karena kita rajin berdoa kepada Allah, ya. Jadi Allah turunkan rasa tenang, rasa nyaman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan rasa tenang ke dalam hati orang yang beriman. Karena kita berdoa kepada Allah, maka Allah menurunkan rasa tenang, rasa nyaman. Walaupun banyak masalah, bodo amat, ngaji. Ya boleh ajak ngaji teh. Jangan ngaji yuk, kerbetek. Galau. Jangan ngaji yuk, kepala pusing, galau, bete. Mata pengen makin di akhirat di bete, atau di dunia di bete. Malu perempuan yang tidak ngaji makan pusing. Jangankan duit kontrak, di satik duit kontrak pusing. Tapi ibu kan pusing nih. Dinataskan 15.000, 20.000, 5.000, kita kalau mau duduk di majelis. Karena di majelis taklim dijelaskan oleh guru kita, oleh ustazah, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana kita harus bersikap, bertindak, berucap kepada orang tua, bagaimana kita harus bersikap, bertindak, berucap kepada anak, kepada suami, kepada tetangga, dan kepada semua makhluk Allah. Nah itulah beruntunglah kita kalau mau duduk di majelis. Tapi sementara ditutup dulu, ya. Tapi ditutupnya udah ditumpuknya. Selotnya. Jadi umpamanya masih mau ciletik lagi. Hese abdornang ke. Nah, pas waktu habis lebaran masuk lagi teh, hese bawa tersanana. Jadi tengaji, di liburan dia tengaji, mungkin teh akhirnya mau ngaji dulu. Nah, jadi tutup sebentar bukan berarti ibu tidak ngaji, tapi supaya ibu ngaji di rumah, anteng ngaji di rumah. Jadi tidak ngaji di sini dulu. Iya mah, pre ngaji kalau anteng WA-an. Pasang status yang gak ada gunanya. Pasang status mata 2 kolot malu maksudnya. Kirim status mata keluar air mata. Kata naon ceritanya. Pasanglah status yang baik-baik. Ya, saudara, ingatlah kematian menanti kita. Atau kumaha mau mata 2 melontot. Kalau kemarin statusnya gini, Bu, ini minyak, ini perempuan-perempuan yang ngaji terus ke minyak iya. Minyak mahal, kalau tuh minyak mahal aja. Apa-apa mahal, biarin. Yang terima aja, tinggalin. Itu aja, orang beriman tenang hatinya. Karena
nanti hati-hati ya. Ibadah kita diterima atau tidak ditentukan oleh status ibu. Hati-hati. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma fadiyadaya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah tanganku dari maksiat kepadamu. Mestinya ibu bulan Ramadan ngomel mantap tapi pakai HP. Kak Adi, siapa deh siap? Bacot teh hati-hati siap. Belum keselan air siap. Manusia tidak keselan air. Kok air lebaran siap mau diberes ya. Anak-anak siap mau disalinan kok air. Kita kesawah ngomel. Hati-hati sayang. Ini ya, tangan kita jangan sampai seperti itu. Beruntunglah kita orang-orang yang duduk di majelis taklim. Insya Allah kita tahu bagaimana ibadah yang baik di bulan Ramadan sehingga nilai-nilai ibadah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya katanya Isra Mi'raj, udah tahu, udah ngerti Isra Mi'raj dan tiada lain dan tiada bukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa Allah nyuruh kita sholat 5 waktu? Supaya hidup kita bahagia, gitu Bu. Supaya hidup kita bahagia, beruntung masuk surga. Kan jelas kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang melakukan amal saleh. Salah satunya adalah sholat. Yang paling utama adalah sholat. Anna lahum, untuk mereka kata Allah, sesungguhnya untuk mereka jannatul tajri min tahtiha, dikasih surga. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Laki-laki, perempuan melakukan amal saleh dan dia lakukan karena Allah, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Tuh hidupnya enak. Puasa, sholat, tarawih dan sebagainya mendidik kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Inna lil muttaqina mafaza. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bakal beruntung masuk surga. Tuh, itu. Jadi salat teh supaya hidup kita bahagia. Dengan sholat omongan kita benar, dengan sholat sikap kita benar, dengan sholat tindakan kita benar. Akimi sholat, inna sholat tanha adal fasawal. Insya Allah itu hikmah Isra Mi'raj. Kalau di bentuk puasa yang dijelaskan, mungkin tuh tahun hari undang deui. Khusus kayak diterangkan. Cuma jangan sekalian. Jadi makan sekalian. Rata-rata juga tuh. Sekalian. Oh ya, ini mau diterangkan sadaya hiji-hiji. Hilang teuing. Jadi sekilas saja. Ya Bu ya. Nah itu Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita diisi dengan iman, diisi dengan sehat, insya Allah kita akan bisa menjalankan ibadah. Yang terakhir diisi dengan Islam. Perintah sholat khusus untuk orang Islam, perintah puasa untuk orang Islam, perintah zikir untuk orang Islam. Maka berbahagialah kita ada di dalam Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita orang yang beriman, yang mana tubuh kita sehat, ya, tubuh kita senantiasa selalu berzikir, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perintah Allah, ya, yang diperintahkan kepada umat Islam. Insya Allah itulah yang akan membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi tadi isi bagian daripada doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Itu eta ngaranna duit. Banyakin doa ya Pak ya. Doa nama doa nu penting mah. Terus berusaha dan berupaya. Ya, usaha urang sok yang bener kayak naon ge. Pengen mah punya rumah bagus, pengen punya kehidupan yang baik. Nah itu pakai duit mah rese atuh. Ya, kadang-kadang dagang lotek sing anteng dagang lotek mah, dagang kerudung sing anteng dagang kerudung mah. Insyaallah itu bagian daripada usaha dan upaya kita. Terus ikhtiar, jangan lupa salat tarawih ulah tara sawarehnya. Laksanakan benar-benar salat tarawih, insyaallah itu akan membuat kita bahagia. Nanti lihat setelah Ramadan pasti bakal banyak kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita. Yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah dirilah kepada Allah, nanti insya Allah segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Ya, insya Allah diberkahkan rezeki kita, disehatkan jasmani kita, dijadikan kita manusia yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Demikianlah ibu-ibu. Mohon maaf, mudah-mudahan ibu-ibu pada ngerti semuanya ya. Paham apa yang dijelaskan. Pokoknya minimal ini memang pelajaran saya nggak ingat mah. Ditanya ke tetangga tadi ngaji kemana orang ngaji. Diajar kenal terus saja Maria, kita jangan orang mau hayang yang mencuri ke tetangga segitu, ngaji terangkan anak lah kabatur. Kurang punya pelajaran terus saja Maria pinjau tadi cina, juri kita ternyata tak kos mana, mana sok ngomel wae, mana sok ada wae, asal lagi mana sok yang perut wae, terus saja Maria ini jangan, tapi juri, yang juga batu orang. Coba orang jangan orang ngomel teh berarti eta begitu atuh ini batu oh ya semua geus sehat kalian minimal eta aja juri geus geus kita coba nya kita sia naon tubuh kita terus sia kali ge berarti ingat dingin tadinya nerangkeun anak bisa kita ingat ke diri urang gitu ya supaya jadi pelajaran nanti ya insyaallah semuanya sehat panjang umur. Saya juga minta doanya ya, mudah-mudahan dari ibu-ibu yang soleh semua yang ada di sini, ibu ustazah, pak ustaz semuanya, saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena 10 menjelang Ramadan acara api kaji dasarnya, syukuran umroh dan sebagainya karena tanggal 5 Syawal kita akan berangkat melaksanakan ibadah umroh dibagi 2 ajang tos haji ya mudah-mudahan habis sehat bisa membimbing jamaah. Ini adalah umroh yang di luar kebiasaan. Batur mah umroh ke 40 juta, 30 juta, 32 juta, abdi mengandalkan 18 juta. Mudah-mudahan ini bisa berhasil, ini benar-benar bisa luar biasa, bisa memberangkatkan orang dengan umroh yang harga segitu, fasilitas sama dengan orang-orang yang harga umrohnya mahal. Insya Allah tahun yang akan datang kita akan bikin lagi program supaya ibu-ibu yang punya uang dikit bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan niat baik si Maryam dijabah oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Selanjutnya setelah memberangkatkan dua keberangkatan ini, insya Allah selanjutnya bisa memberangkatkan lagi dengan harga di bawah standarnya umroh, tapi fasilitas standar umroh. Ibu ya, insya Allah doakan mudah-mudahan bisa terlaksana, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu aja. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Abdi mah kacili ibu lamun keur bade hete rada-rada semangat yo ya. Ieu teh jando tejarawat ge ya. Rada kurang enak ieu ceramah. Tapi mudah-mudahan ngerti, paham, apal balik mah. Apa aya ente? Dua lagi ente-nya. Ya kalau teu apal balik mah insyaallah kalau pulang mah pasti apal ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa menetapkan iman Islam kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu acara dengan acara ini kita mendapatkan syafaatnya dari kanjeng Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya pembacaan doa, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk doa yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mau menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dikuatkan iman Islam kita, mudah-mudahan anak cucu mantu kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan menjadikan anak putra putri yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas nanti sehabis Lebaran mudah-mudahan tidak ada yang hilang ibu ya, biar bukit, biar nambah lagi ibu ya. Jadi mudah-mudahan majelis taklim kita ini pengajian pertama habis puasa nanti habis Lebaran ibu ya, mudah-mudahan penuh jemaah.